Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Ali. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Jadi di video kali ini langsung saja saya mau cerita. Jadi saya punya cerita sedih. Jadi saya itu tadi siang habis ujian SIM. Saya mau bikin SIM di Jepang. Lebih tepatnya saya mentranslate. Jadi SIM mobil, SIM A Indonesia itu punya saya mau ditranslate ke SIM Jepang supaya saya di sini bisa nyetir gitu kan, bisa bawa mobil gitu. Tapi ternyata ujiannya susah. Saya aja udah 4 kali ujian praktek nyetir dan selalu gagal. Dan yang bikin enak itu gagalnya itu untuk hal-hal yang sepele gitu. Kayak yang tadi siang itu gara-gara saya pas di perempatan kan, jadi dia kan tesnya di sirkuit ya, bukan pakai simulator gitu. Tesnya beneran di sirkuit gitu, sirkuit yang sudah didesain sedemikian rupa gitu, seperti lalu lintas yang aslinya gitu. Jadi ada lampu merah, ada rambu-rambu lalu lintas gitu, ada jalan yang hurufnya letter L, letter S juga ada gitu. Itu sih mudah, mungkin nyetir itu mudah, nyetir untuk melewati rintangan-rintangan itu seperti itu mudah. Yang susah itu rambu-rambunya itu. Misalnya rambunya 40 km gitu kan, ya kita harus 40 km gitu. Rambu harus berhenti, ada penyeberangan jalan gitu. Itu yang dinilai. Kayak tadi siang aja kesalahan saya itu gara-gara saya pas di perempatan lampu merah, saya itu pas belok itu terlalu melebar gitu. Makanya saya nginjak garis. Cuma nginjak garisnya. Garis yang di tengah-tengah itu garis overboden, saya nginjak itu, ngelindas itu, dan saya katanya itu situlah kesalahan saya gitu. Terus pas posisi mau belok kiri katanya saya kurang mepet kiri posisinya gitu. Aduh, pokoknya itulah kesalahan yang menurut kita minor gitu, tapi digagalkan tetap gitu. Dan ya seperti itulah. Kemarin juga gara-garanya saya pas belok itu katanya terlalu lambat gitu. Pokoknya itulah, untuk masalah nyetirnya, untuk halangan rintangannya itu mudah. Yang susah itu ngikutin rambu-rambu gitu, sama cek keselamatan gitu. Jadi kita misalnya kita mau belok kanan, belok kiri gitu, kita harus benar-benar nengok gitu. Nggak boleh bablas gitu, nggak boleh cuma gini-gini doang, itu nggak boleh, benar-benar dicek gitu. Benar-benar dari awal naik mobil sampai turun dari mobil itu semuanya dinilai. Aduh, pusing deh, saya udah 4 kali. Nah, ini formulirnya ini nama saya, kelihatan nggak? Oke ya, jadi ini nanti saya minggu depan hari Rabu saya mau mengulang lagi untuk yang kelima kalinya. Dan sekali ujian itu saya harus membayar 4.000 yen, atau kalau di Indonesia kan sekitar 500.000 rupiah lah. Tapi ya alhamdulillah itu dibiayain sama perusahaan gitu. Dibiayain sama perusahaan, dan saya dijatah 5 kali. Kalau 5 kali gagal ya udah, saya gak lanjut gitu. Pusing, jujur aja saya kepikiran gitu, gak lulus gitu. Kalau cuma sekedar bikin SIM gitu kan, tapi aduh ribet. Jadi kalau saya kan kirikai atau translate dari SIM Indonesia ke SIM Jepang gitu. Karena SIM Indonesia nggak berlaku di sini. SIM Amerika juga nggak berlaku di sini, karena saya di sana juga ketemu sama orang-orang Amerika, dan mereka juga ngaku kalau ujian SIM di Jepang itu sangat-sangat sulit gitu. Bagaimana dengan orang Jepang? Orang Jepang bikin SIM itu harus sekolah nyetir di sini, nggak bisa langsung ujian gitu.
mereka harus sekolah nyetir dulu, dan biayanya itu nggak sedikit. Saya nanya-nanya ke orang Jepang itu biayanya sekitar 250.000 yen, atau kalau di Indonesia kan ya sekitar 30 juta lah gitu. Jadi dia nggak bisa langsung ikut tes gitu. Dan ada beberapa orang Indonesia, dia sudah menikah dengan orang Jepang. Ketika dia ingin bikin SIM di Jepang, dia memilih untuk pulang ke Indonesia karena status kewarganegaraannya masih status warga Indonesia gitu. Jadi dia bikin SIM dulu di Indonesia, baru kemudian ditranslatekan di Jepang sini gitu. Karena dengan cara itu bisa lebih murah kan. Saya izin cuma 4.000, bayangkan 4.000 dengan 250.000 gitu. Tapi ya saya harus tes berkali-kali, ini aja masih gagal gitu kan. Jadi gitu ya, buat teman-teman yang sekedar menambah wawasan aja, bikin SIM di Jepang itu susahnya minta ampun. Saya udah tes mau 5 kali ini, bahkan dengar-dengar ada yang sampai 16 kali belum lulus. Teman saya yang tadi siang orang Indonesia ketemu di sana itu udah 6 kali tes juga belum lulus. Aduh. Ya seperti itulah, tadi siang saya bertemu dengan banyak orang, kayak orang India, orang Cina, orang Korea gitu. Mereka juga pengen bikin SIM di sini. Dan mereka ngaku sudah sangat sulit. Emang sangat sulit bikin SIM di Jepang. Gitu. Itu ya teman-teman ya, ini sekedar buat nambah wawasan aja. Ini formnya. Bikin SIM di Jepang susah. Sampai jumpa. Terima kasih.